Public hearing terkait rancangan peraturan daerah Ranperda tentang fasilitas pondok pesantren berlangsung di Aula DPRD Kudus, Kamis 23 Februari. Dalam kesempatan ini, Pansus 1 mengundang peserta dari perwakilan pondok pesantren, pengurus Nahdlatul Ulama, baik tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa, Muhammadiyah, RMI, serta stakeholder lainnya. Melalui Ranperda ini, Pemkab Kudus akan memiliki landasan yang kuat jika nanti akan menyusun program yang bertujuan untuk membantu dan mengembangkan pondok pesantren. Jadi jangan hanya ini acara pagi ini jadi komoditas politik, Pak. Jadi kasihan guru-guru Madin, terutama guru-guru pesantren, ya. Padahal di kami, Pak, di RMI ini ada guru pesantren ada 1.000 lebih, Pak. Kuncinya kalau TKGS itu dikembalikan menjadi 1 juta dan ada perda untuk tunjangan pengasuh pondok pesantren, insya Allah di akhir jabatan para Bapak Dewan nanti akan husnul khotimah. Cluenya cukup itu, Pak. Pada kesempatan ini, Ketua DPRD Kudus Mas An menyampaikan bahwa masukan masyarakat ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan perda fasilitasi pondok pesantren. Namun, keinginan masyarakat tersebut belum tentu dapat dilaksanakan. Hal ini memicu berbagai pendapat di kalangan peserta yang hadir. Apakah perda ini penting? Penting. Apakah perda harus pasti dijalankan? Belum tentu. Belum tentu. Kalau memang tidak, nantinya perda tidak dilaksanakan, ya acara ini yang diusulkan oleh teman-teman dan juga dari Gus dan Kiai tentang pondok pesantren itu dimasukkan semuanya. Baik nanti dilaksanakan dan tidak, itu belum tentu dilaksanakan, ya ditulis yang baik-baik semua. Saya kira semua itu tergantung pada keberpihakan para pemegang kebijakan. Sejauh mana keberpihakan para pemegang kebijakan, pemutus anggaran untuk bisa menjadikan kebutuhan itu menjadi skala prioritas. Seusai acara, anggota Pansus 1 dari fraksi PKB, Ali Ihsan, menyampaikan bahwa PKB akan terus mengawal perjalanan Ranperda pondok pesantren ini, sekaligus menyampaikan tentang adanya anggaran yang bisa dialokasikan dan disesuaikan dengan keuangan daerah. Kami akan berupaya masukan-masukan tersebut kami perjuangkan di Pansus akan menjadi perda yang nantinya betul-betul perda ini tidak hanya pepesan kosong tetapi akan betul-betul terlaksana di Kabupaten Kudus. Di antaranya adalah bagaimana kita bisa melalui sarana prasarana terutama tentang kesehatan santri. Ini selama ini bahwa santri ketika sakit kemudian dipulangkan, ketika sakit berobat di puskesmas atau di rumah sakit. Tapi harapan kami ini nanti dimasukkan ke dalam pasal-pasal bahwa pondok pesantren ini ada baiknya di sana hadir puskesmas pondok pesantren, puskesmas pembantu santri. Di dalam pondok pesantren ini nanti ada puskesmas yang betul-betul bisa konsentrasi untuk melihat kesehatan para santri. Dengan demikian kita akan berupaya bagaimana dengan melalui anggaran yang agak longgar adalah anggaran cukai. Ini ada anggaran untuk kesehatan. Ini nantinya juga bisa dialokasikan untuk pembangunan puskesmas yang ada di pesantren. Termasuk juga adanya bagaimana bantuan-bantuan tentang sarana prasarana. Ini nantinya juga diupayakan pemerintah juga akan lebih konsentrasi terhadap bangunan-bangunan pondok pesantren ini lebih layak, lebih ideal dan lebih baik. Kemudian adanya pemberdayaan terhadap intensif para guru ngaji, para ustadz-ustadz yang ada di pondok pesantren. Ini juga harapannya nanti juga ada intensif terhadap para tenaga guru kiai yang ada di pondok pesantren, tentunya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Ini nanti kita sinergiskan dalam pembahasan
untuk bisa betul-betul Raperda ini sesuai dengan harapan masyarakat dan tentunya juga sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Insya Allah Raperda ini nanti bisa tercipta dengan baik. Kudus mempunyai Raperda tentang pondok pesantren dan tentunya akan diaplikasikan, direalisasikan menjadi payung hukum terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di Kabupaten Kudus dalam rangka pemberdayaan terhadap pondok pesantren. Saya selaku pengasuh pondok pesantren Nurul Huda Al Maimun berharap kepada pemerintah daerah, khususnya daerah Kudus, ya, karena tadi saya ikut hadir di public hearing yang membahas perda pesantren. Saya sangat pesimis, sangat sedih sekali ketika sambutan dari beliau ketua dewan katanya nggak ada anggaran atau bagaimana, padahal dari pemerintah pusat sudah mengeluarkan undang-undang pesantren. Mestinya dari kami memohon untuk undang-undang pesantren ini betul-betul diperhatikan dari para dewan dan ini betul-betul dilaksanakan supaya aspirasi para kiai-kiai pengasuh pondok pesantren ini betul-betul dipikirkan oleh para dewan dan apa yang menjadi unek-unek kita nanti supaya Raperda pondok pesantren ini betul-betul kita kawal, tidak hanya melibatkan para dewan saja tapi kiai-kiai yang ada di Kudus ini bisa ikut andil untuk dijadikan orang yang terlibat di dalamnya. Jadi saya mohon dari para dewan ini supaya bisa dipikirkan betul-betul dan terus terang selama ini dari pondok pesantren sudah menyumbang banyak kepada negara Republik Indonesia, baik pendidikan maupun kebudayaan maupun akhlakul karimah. Ini mestinya dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kudus ini bisa betul-betul melaksanakan dan apa yang menjadi aspirasi kita tadi ketika kita berjumpa di DPRD Kudus, yaitu undang-undang jangan hanya cuma pepesan kosong saja tanpa ada bukti, tapi ini yang perlu kita gembar-gemborkan yaitu agar pondok pesantren betul-betul dipikirkan termasuk kesejahteraan. Karena apa? Dari guru-guru swasta dulu ketika kita punya Bupati Bapak Tamsil aja, guru-guru swasta dan guru-guru TPQ Madin bisa dapat hibah 1 bulannya 1 juta. Ini mungkin belum mencakup para guru-guru pondok pesantren. Jadi saya mohon nanti guru-guru pondok pesantren ini juga mendapatkan dana tersebut dan untuk beradanya undang-undang pesantren ini betul-betul pondok pesantren bisa maju dan nanti generasi muda betul-betul bisa menjadi generasi yang berakhlakul karimah.